Ketika seorang gadis kecil memakan sebatang permen lollipop, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat. Baik itu seorang ahli tingkat tinggi yang berpengalaman dalam berbagai pertempuran, atau seorang ahli kuat yang telah diuji berulang kali. Dia selalu menyelesaikan pertempuran dengan satu pukulan, tidak pernah sampai ke pukulan kedua. Namun, dengan kekuatan yang luar biasa, dia malah tidak melakukan apapun setiap hari. Hanya ingin menjadi pengikut pria, karena identitas pria itu tidak sederhana. Setiap hari dia pergi ke neraka tanpa batas untuk dipukuli. Baik itu tinju kuda Pegasus atau pukulan naga 18. Pukulan yang mengenainya terasa seperti menggaruk gatal. Setelah menerima 999 pukulan hari itu, akhirnya merasakan energi mengalir melalui 8 jalur energi utama. Dipukul 990 kali. Pada tingkat ke-10 dari keterampilan rahasia 89. Akhirnya berhasil menembus. Namun sang raksasa Titan yang keras kepala tidak percaya. Apakah ada yang memiliki kekuatan dan tubuh yang lebih kuat darinya? Tapi segera dia menyadari bahwa dia sangat salah. Menyelesaikan. Ke atas. Pria itu hanya menggunakan satu pukulan ringan. Titan yang kuat dan perkasa hancur tertekan. Apa? Dan pria itu berhasil mendapatkan perintah Dewa Kaisar. Diberi gelar sebagai penguasa malam yang tertinggi. Wanita licik memanfaatkan kekurangan pria di sekitarnya. Sang emo yang suka makan permen lollipop tiba-tiba datang dengan 4 wanita cantik untuk memberi selamat. Dan saat pria itu bersiap untuk keluar dari persembunyian, sang emo tiba-tiba menerima telepon. Kakak Yang, tunanganmu, Su Qingmei, dalam masalah. Apa? Ternyata selama bertahun-tahun dia telah melatih dirinya sendiri. Wanita licik itu memanfaatkan kekurangan pria di sekitarnya. Berusaha dengan segala cara untuk mengambil alih perusahaannya. Kebetulan, anak laki-laki orang terkaya memiliki kecenderungan khusus. Kecenderungannya adalah menyukai gadis cacat. Maka keduanya bersekongkol, bersatu dan bersiap untuk merampok orang dan perusahaan bersama-sama. Pria yang mendengar berita itu gelisah. Langsung menuju ke Jiangcheng dengan kecepatan maksimal. Orang yang berani menyakiti istrinya pasti akan membayar dengan darah. Saat ini, anak kaya merasa sudah pasti menang. Memegang kontrak dan memaksa wanita untuk segera menandatanganinya, agar tidak menderita pukulan yang tidak perlu. Namun wanita teringat kata-kata tunangannya sebelum pergi. Dia yakin tunangannya pasti akan kembali dengan selamat. Perusahaan juga tidak boleh hancur di tangannya sendiri. Sepertinya kamu adalah tidak menangis sebelum melihat peti mati. Berhenti. Pada saat itu, bawahan pria dari masa lalu tiba-tiba muncul, menyarankan anak kaya untuk segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan dia jika tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, karena anak kaya berani datang, pasti ada yang diandalkan. Tidak lama kemudian, seorang samurai timur datang dari belakangnya. Langsung mengejek bahwa seni bela diri Daxia hanyalah hiasan. Seperti bantal sulam, bagus dilihat tapi tidak berguna. Hari ini aku akan menginjakmu. Aku akan menghancurkan 2 aliran seni bela diri. Siapa yang bisa menghentikanku? Sangat sombong. Kamu adalah ahli di tingkat tengah. Benar. Oleh karena itu, kau kalah dalam pertempuran ini. Jiang Tianlong, aku masih bisa memberimu kesempatan. Sekarang berlututlah. Minta maaf kepada kami. Mungkin aku bisa meminta dia untuk meninggalkanmu dalam keadaan hidup. Bermimpi di siang hari. Anda penjahat, hanya akan mati tanpa kuburan. Mulut bebek mati tetap keras. Nanti akan kubuat kau merengek memohon ampun. Dan kamu, selanjutnya, kau tunggu saja untuk menderita setiap hari dan mati. Tidak tahu malu. Asalkan kau mengakui kekalahan, dan mengakui bahwa seni bela diri negaramu tidak sebanding dengan seni bela diri negara kami. Tidak sebagus seni bela diri negara kami, Sakura. Aku bisa hanya merusak kemampuan bela dirimu. Aku tidak akan membunuhmu. Jika tingkat kultivasimu lebih tinggi dariku, apa artinya? Aku pasti tidak akan tunduk padamu. Tidak tahu menyesal. Jiang Tianlong. Berlututlah. Aku lebih baik mati. Aku juga tidak akan berlutut padamu. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Hanya itu kemampuanmu. Berani keluar dan menyelamatkan orang. Jiang Tianlong. Jangan pukul lagi. Kamu bukan lawannya. Diam. Su Zong. Su Qingmei, kamu harus patuh agar tidak mendapat hukuman. Lihatlah. Wajahmu sudah terluka. Menjadi lebih tidak berharga. Hatiku lembut. Selama kamu melayani aku dengan baik, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku bahkan rela mati. Tidak akan memberi keuntungan padamu, orang jahat, wanita suci dan setia. Amarahmu masih besar. Sepertinya harus memberikan pelajaran padamu.
Jangan mendekat, Pei Enze. Aku akan membunuhmu. Jangan mendekat, biarkan Pei Sao mengajarmu pelajaran. Su Zong, kamu, penjahat besar, tidak akan mati dengan tenang. Pei Enze, aku akan membunuhmu. Apakah kamu punya kemampuan itu? Mulai hari ini, Jiang Cheng adalah milikku. Saya ingin orang banyak untuk mengangkatku menjadi raja. Kamu akan mati dengan tragis. Lalu aku akan membunuhmu. Mengejutkan Jiang Cheng. Bos, akhirnya Anda datang. Yang Luo. Kamu kembali untuk apa? Jangan takut, saya di sini. Siapa yang memukul? Mumpung aku tidak ada, mempermalukan istriku, melukai saudaraku. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka. Pemuda, sejak saya menjadi guru besar, belum pernah dipukul oleh siapapun. Kamu adalah yang pertama. Sebagai hadiah untukmu, hari ini aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu, menghancurkan kultivasimu, agar kamu menghabiskan sisa hidupmu di atas tempat tidur. Ingatlah hari ini selamanya. Orang-orang dari negara Sakura, kamu tidak tahu bahwa aku pernah mengatakan, Kota Jiang, tidak boleh orang dari negara Sakura melangkah lebih jauh. Hari ini aku akan membunuhmu. Tidak ada gunanya bicara. Menarik, tadi kamu bilang akan mematahkan keempat anggota tubuh, menghancurkan kultivasi. Ide ini bagus. Namun untuk sisa hidupmu, orang yang seharusnya berbaring di tempat tidur, adalah kamu. Mari, maka biarkan aku menguji kedalamanmu. Bagaimana bisa begitu? Hanya dengan sekali mengayunkan tangan. Guru pertengahan, Kitano Karyu, telah kalah. Jangan terburu-buru. Selanjutnya giliranmu. King Mei, ayo pergi. Berhenti. Kita belum selesai. Aku belum kalah. Tak seorang pun akan disisakan. Aku adalah putra kecil dari keluarga Pei di Sanxiang, cucu satu-satunya dari keluarga Pei. Apakah kamu tahu siapa yang berada di belakangku? Mereka adalah keluarga kerajaan Kyoto. Apakah kamu berani menyentuhku? Kalian semua akan membayar satu persatu hari ini. Bersiaplah untuk dihabisi sampai akar. Adik, kamu tidak patuh. Tidak ada sepatah kata pun yang disukai kakak. Kakak akan menghukummu. Aku mohon padamu, ampuni aku. Biarkan saya pergi. Aku tidak akan berani lagi. Barusan kamu, bagaimana kamu menghina King Mei? Kakek, tolong aku. Kamu adalah kakek Pei. Aku adalah. Segera lepaskan cucuku. Kenapa kamu tertawa? Cucumu membuat onar di Jiangcheng. Kamu pikir aku akan melepaskannya begitu saja? Apakah kamu pikir itu mungkin? Dengarkan baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada cucuku, aku tidak hanya akan membunuhmu. Mereka akan membunuh semua orang di sekitarmu. Tidak perlu keluarga Pei datang mencarinya. Kami akan datang mencarimu. Bersiaplah dengan baik. Tunggu kami. Berani menyentuh cucuku. Keluarga Pei akan memusnahkan kalian semua. Orang terkaya di sisi lain mendengar kabar buruk tentang anaknya. Langsung marah dengan gemuruh. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan semua pasukan elit. Berani melawan keluarga Pei pasti akan berakhir buruk. Dan pria itu, untuk mengganti kekurangannya kepada istrinya selama beberapa tahun ini, setiap hari merawatnya dengan penuh perhatian. Takut dia akan terluka lagi. Untuk menyembuhkan kaki istrinya, dia rela menggunakan ilmu terlarang untuk menyambungkan tulang istrinya. Namun dia menyadari bahwa masalahnya tidak semudah itu. King Mei, kakimu selain patah akibat kecelakaan, juga mengalami pengecilan otot, juga menunjukkan tanda-tanda keracunan. Keracunan? Bagaimana bisa keracunan? Tapi tidak masalah. Aku bisa membantumu pulih. Benar. Jangan takut. Saya sudah datang.
Bagaimana keadaannya? King Mei, toksin dalam kaki Anda sekarang sudah sebagian keluar, tapi masih belum bisa berjalan. Masih perlu membuat obat untuk membantu penyembuhan. Kamu istirahatlah dengan baik hari ini. Nanti setiap 3 hari aku akan memberimu akupuntur sekali. Dan juga harus tahu proporsi masing-masing racun. Jika salah satu langkahnya salah, bukan hanya kegagalan dalam menyembuhkan racun, akan memperdalam racun. Ini terdiri dari berbagai racun. Racun 7 kombinasi yang tercampur. Ingin menyembuhkan racun 8. Harus tahu, terbuat dari 7 jenis racun apa, dan juga harus mengetahui proporsi masing-masing racun. Jika salah langkah, bukan hanya gagal menyembuhkan racun, tapi juga akan memperdalam racunnya. Siapa sebenarnya yang membuat racun ini? Menciptakan obat beracun yang begitu kuat. Siapa lagi yang bisa menyalakan? Tuan kami, racun dari kakek ini seharusnya tidak boleh jatuh ke tangan keluarga Pei. Keluarga Pei, hanya mereka sekelas itu. Mereka juga pantas mendapatkannya. Aku bilang padamu, kemungkinan besar kekuatan di balik keluarga Pei. Kamu kembali dulu ke Pulau Dewa. Luminar, lihat apakah guru meninggalkan formula racun 7 kombinasi. Dan saat ini hanya bisa mendorong istri untuk menikmati sinar matahari. Gadis-gadis Pang lebih suka menjadi lampu latar, daripada mengikuti mereka seperti anjing. Tapi malah bertemu dengan pengacau dari keluarga Pei. Dia sengaja mendekati Su Qingmei yang cacat, menunjukkan cinta pada pandangan pertama. Berharap bisa berteman. Pria pasti tahu dia mencari masalah. Langsung memperingatkan mereka untuk pergi. Atau dia akan menyesal. Tapi lawan merasa percaya diri dengan sedikit keterampilan bela diri. Tidak menghiraukan kata-katanya. Bahkan mengejek bahwa pria tidak pantas bersikap arogan di depannya. Seharusnya kamu yang harus menjauh. Aku bilang, nak, apa hakmu untuk bersaing dengan kakak besar Kiao saya? Kakak besar Kiao saya adalah kepala dari 3 sekolah bela diri terbaik di kota Jiang. Asisten kepala sekolah bela diri Zhongyi. Kakak besar Kiao saya hari ini memilih pacarmu. Itu adalah kehormatan bagi kalian. Kalau kamu tahu malu, cepat pergi. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dengarkan baik-baik. Namaku Chen Rongrong. Ayah saya adalah pemilik salah satu dari 3 sekolah bela diri besar di kota Jiang. Pemilik sekolah bela diri Zhenwu. Chen Qingsan. Rongrong, kenapa kamu bicara begitu banyak padanya? Dia hanya seorang dokter kecil. Dia tidak mengerti tentang dunia bela diri. Nakal. Katakan berapa harganya. Tinggalkan wanita cantik ini. Sebutkan angkanya. Mungkin di matamu, hubungan bisa diukur dengan nilai. Tapi di mataku, hubungan itu tak ternilai. Kamu benar-benar hebat. Nakal. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Segera tinggalkan dia. Jangan mencoba kesabaran saya. Kalau tidak, konsekuensinya bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Dengar baik-baik, cepat pergi. Kalau saya tidak pergi, seperti pria sepertimu, aku bisa menghancurkanmu dengan 1 jari. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghancurkanku dengan 1 jari. Saudara-saudara, patahkan kedua kakinya. Cepatlah datang. Ternyata gadis-gadis Pang ini adalah seorang ahli bela diri. Biar aku mencoba kemampuanmu. Bagaimana mungkin? Ilmu bela diri ini belum terlatih dengan baik. Berani digunakan untuk membuli orang. Siapa yang memberimu keberanian? Kalian berani menyerang Kiao Sao. Mencari mati. Aku akan memukulnya. Kamu bisa apa? Apakah kamu gila? Segera lepaskan Kiao Dage. Aku berkata padamu, aku tidak pernah memukul wanita. Jika kamu terus seperti lalat hijau, terus berteriak di sini, aku akan memastikan hidung baru kamu yang baru dioperasi menjadi bengkok. Pergi. Nak, aku akan segera menelepon. Panggil ayahku. Saya juga meminta ayah saya untuk datang. Aku akan memukulmu sampai gigimu berceceran di lantai. Karena kamu tidak kuat sendiri. Kamu hanya bisa mengandalkan ayahmu. Pukul. Cepatlah pukul. Saya akan menunggu di sini. Nak, sekarang kamu begitu sombong. Tunggu sampai ayahku datang. Aku ingin melihat seberapa sombongnya kamu. Kamu memukul saya dan saudara Kiao. Kamu akan mendapat balasan. Di Jiangcheng, belum ada yang bisa menyakiti saya setelah ini. Bisa hidup dengan baik. Begitu berani. Aku ingin tahu siapa yang kau andalkan. Hanya sekadar gedung bela diri Zhongyi. Seberapa besar keangkuhan mereka? Yang Luo, kita lebih baik segera pergi. Nanti aku akan bicara dengan ayahku.
berunding dengan tuan rumah Kiao dan Chen. Demi harga diri ayahku, mereka pasti akan memaafkanmu. Kemana kamu melarikan diri? Meskipun kau melarikan diri dari Jiangzheng, aku akan menemukanmu juga. Kedua gedung bela diri kita sudah bergabung dengan aliansi negara Hua. Aliansi ini menyebar di seluruh Hua. Kau tak akan bisa kabur. Siapa bilang aku mau kabur? Hanya kalian para pria. Tak sebanding untuk aku lari. Masih bersikap keras. Nanti aku akan lihat bagaimana kau mati. Siapa berani menyerangku di Jiangzheng? Anak Kiao Jinsong. Ayah, jika kau tak segera datang, putriku hampir disiksa sampai mati. Siapa berani menyentuh putriku Chen Qingsan? Keluarlah dari sini. Berani menyerang anakku Kiao Jinsong di Jiangzheng. Apakah ini akan menjadi bencana? Anakmu yang kudatangi. Putrimu yang kudatangi. Nak, berani menyentuh putriku? Mungkin tidak tahu bagaimana cara menulis kata mati. Nak muda yang sombong tidak baik. Berani mengganggu perguruan Chong Yiwu Guanku. Tahukah kau akan ada konsekuensi apa? Ku beri kalian kesempatan, benarkah? Mencari mati. Mengapa kau berlutut, anak? Cepatlah bangun dan lawan dia. Dua sampah yang bahkan belum mencapai tingkat Grandmaster berani bersikap arogan di hadapanku. Bagaimana bisa? Kekuatan ini, pahlawan tidak menggunakan kekerasan. Kalian sebagai orang-orang yang berlatih seni bela diri, harus lebih memperbaiki moral. Kendalikan dirimu dengan baik. Jika suatu saat, jangan sampai aku melihat perguruan yang buruk lagi. Memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain. Saya akan menghancurkan 3 sekolah bela diri terbesar di kota Jiang. Mendengar belum? Belum minta maaf dengan cepat. Maaf. Aku tidak akan mengulangi lagi. Maaf. Yang Luo. Kalau begitu, biarkan saja. Mereka sudah minta maaf. Karena istriku, aku akan memaafkanmu sekali saja. Tuan Pei, saya, Kiao Jinsong. Bagaimana? Hanya tingkat guru besar. Mengerti? Tuan rumah, sudah diuji. Tingkat anak muda Yang Luo. Hanya tingkat guru besar. Karena hanya tingkat guru besar, maka segera hilangkan dia. Jangan membuat saya kecewa lagi. Jika, bahkan tidak bisa membunuh Yang Luo. Apakah kalian pikir keluarga Pei kalian masih perlu ada? Tuan rumah tenanglah. Mereka membunuh cucu saya. Aku pasti akan menghancurkannya menjadi ribuan potongan. Saya akan mengundang Anda sekarang. Zhang Daoyi keluar. Yang Luo, terima kasih telah menemani saya berbelanja. Saya sudah lama sekali tidak pernah sebahagia ini. Barang-barang saya letakkan di lemari pakaianmu. Yang Luo, bolehkah kamu menggendong saya ke kamar? Saya ingin mandi, mengikuti perintah putri kecilku. King Mei. King Mei,